UTBK 2022 bersama dengan Ibu Simarmata dengan topik pembahasan mengenai permintaan. Mari kita saksikan secara bersama-sama pembahasan mengenai permintaan. Ibu akan menjelaskan dari pembagian 3 tadi permintaan. Yang pertama dia adalah permintaan efektif. Apa itu permintaan efektif? Permintaan efektif adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa dan sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah permintaan potensial. Apa itu permintaan potensial? Permintaan potensial adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa tetapi belum terjadi. Kemudian yang ketiga, permintaan absolut. Apa itu permintaan absolut? Permintaan absolut adalah keinginan yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa. Boleh sudah terjadi, boleh juga belum terjadi. Kita lanjutkan dengan hukum permintaan. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Bunyi hukum permintaan adalah jika harga barang naik, kuantitas yang diminta akan turun. Jika harga turun, kuantitas yang diminta akan naik atau berbanding terbalik atau berslop negatif. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kurva permintaan yang sudah Ibu gambar di bawah ini. Kita perhatikan yang tegak lurus ini disebut dengan price, yang horizontal ini disebut dengan kuantitas. Kurva permintaan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau berslop negatif. Artinya kalau berslop negatif berbanding terbalik, ada yang naik, ada yang turun. Kita perhatikan secara bersama-sama. Ketika P1 kuantitasnya di sini, ya. Kemudian ketika P-nya naik, ya, P-nya naik menjadi P2, kita lihat kuantitasnya semakin berkurang. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Maka Ibu ulangi sekali lagi, bunyi hukum permintaan tadi, jika harga barang naik, kuantitas yang diminta turun. Jika harga turun, kuantitas yang diminta akan naik. Di awal sudah Ibu katakan, kamu umpamakan dirimu sebagai pembeli. Jadi jika harga naik, pasti yang kamu minta sedikit. Ketika harga turun, pasti daya belimu akan naik. Baik, para pejuang UTBK 2022, kita akan membahas lagi mengenai fungsi permintaan atau dilambangkan dengan QD ataupun PD. Bagaimana rumus dari fungsi permintaan QD atau PD ini? Dilambangkan dengan QD sama dengan A dikurang BP atau PD sama dengan A ditambah BQ. Kita lihat contoh prediksi di buku kamu, ya, untuk soal prediksi nomor 13. Ya, di sana ada soalnya, langsung diketahui P1 sama dengan 11.000, P2-nya sama dengan 11.500, Q1-nya 30, kemudian Q2-nya 28. Yang menjadi pertanyaannya, tentukan fungsi permintaan atau QG-nya, kemudian tambahannya Ibu buat di sini, gambarkan kurva permintaannya. Baik, kita akan lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Kita perhatikan di sini, ya, rumusnya. Untuk menyelesaikannya, pertama sekali kita cari dulu atau kita tentukan dulu dengan rumusnya Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1, atau kalau kita belajar matematika itu di persamaan linier. Lalu kita lihat lagi Q dikurang 30, tadi kan P1-nya 30 di sini, kemudian per 28 dikurang 30 karena Q2-nya sama dengan 28. P dikurang 11.000 per P2 dikurang P1. P2-nya 11.500, P1-nya 11.000. Maka kita kurangkan. Q dikurang 30 per 28 dikurang 30 sama dengan minus 2. Sama dengan P dikurang 11.000 per 500. Itu didapat dari 11.500 dikurang dengan 11.000. Lalu kalau seperti ini nakku, kita akan melakukannya dengan cara perkalian silang. Kita silangkan, yang ini kemari kita kalikan, lalu yang ini kemari. Begitu ya, kita kalikan. 500 dikali Q, ini 500 Q, 500 dikali minus 30, minus 15.000. Sama dengan, ini sekarang, minus 2 dikali P, minus 2P. Minus 2 dikali minus 11.000, minus dikali minus hasilnya
22.000. Selanjutnya 500Q sama dengan minus 2P tambah 22.000 ditambah 15.000. Kita pindahkan yang di kiri ini ke sebelah kanan, berubah posisi menjadi plus atau positif. Maka 500Q sama dengan minus 2P ditambah 37.000. Kita tambahkan 22.000 tambah 15.000 sama dengan 37.000. Maka Q sama dengan minus 2P tambah 37.000 dibagi 500. Artinya sama-sama dibagi 500. Maka dapat idenya sama dengan minus 1/250 P ditambah 74. Atau dalam bentuk desimalnya ya, minus 1/250 ini adalah minus 0,004 P tambah 74. Ya, inilah jawabannya, maka kita akan dapat hasilnya A, begitu ya. Lalu kalau seandainya kita tukar dia ke bentuk P, ya tadi bentuk Q, mana tahu nanti kan ditanya bentuk P-nya. Nah, kita harus ubah dia ke bentuk P. Bagaimana cara mengubahnya, anakku? Nah, kita perhatikan tadi kan di sini Q-nya sama dengan minus 1/250 P tambah 74. Yang P-nya ini, minus P-nya itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, tadinya dia positif, negatif menjadi positif. Ini dia 1/250 ya. Kemudian ini dia ya, sebentar ya. 1/250 P sama dengan minus I. Yang Q-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Tadinya kan dia positif, ketika kita pindahkan menjadi negatif. Minus Q tambah 74. 74-nya tidak ada perubahan, maka dia tetap di 74. Maka PD sama dengan minus 250Q tambah 18.500. Kita bagikan, ini sama dengan 1. 1 dibagi 0,004 dapatnya 250. Karena ini negatif, ini positif, berarti di sini negatif. Kemudian yang kedua 74 dibagi 0,004 hasilnya 18.500. Maka PD-nya jika ditanya minus 250Q ditambah dengan 18.500. Baik, ini yang bisa Ibu jelaskan sehubungan dengan fungsi permintaan. Nah, kita akan lanjutkan mengenai kurvanya. Ibu akan menjelaskan mengenai kurva permintaannya. Tadi QD sama dengan minus 1/250 P tambah 74. Kita akan mengetahui titik koordinat Q dan P. Dari mana kita ketahui? Tadi kita sudah jelaskan QD sama dengan minus 1/250 P tambah 74. Maka sudah jelas kita ketahui untuk titik koordinat Q sama dengan 74. Kemudian PD sama dengan minus 250 Q tambah 18.500. Maka titik koordinat P sama dengan 18.500 ya. Lalu kita buat di sini Q-nya 74, kemudian P-nya 18.500, lalu kita tarik garisnya. Atau secara matematika boleh kamu buat ya, titik potong sumbu Q maka P sama dengan 0, atau sebaliknya titik potong sumbu P maka Q sama dengan 0. Maka inilah kurva permintaannya. Baik, demikianlah yang bisa Ibu jelaskan mengenai permintaan. Semoga ya para pejuang UTBK dapat memahami, mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa.